Keberhasilan ekonomi adalah kunci kesejahteraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari tim Cucu Sultan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Saya Ilham bersama dengan rekan tim saya Tri Gunawan Musa dan Nila Yanti. Kritis, analitis, salam Justisia, bangkitlah ekonomi. Jika Mei dan Susanti berjanji bersama, maka Jarjit akan berpantun ke depan. Jika ekonomi yang menjadi permasalahannya, maka sistem ekonomi syariah menjadi solusinya. Dewan Juri yang terhormat, keuangan syariah pada dasarnya sudah hadir sejak tahun 1990 yang dibuktikan dengan hadirnya Bank Muamalah sebagai lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pada akhirnya, di tahun 1998, saat itu Indonesia mengalami krisis moneter dan nilai rupiah melemah. Ternyata, jika ditinjau lebih dalam, terlihat bahwa bank syariah lebih kuat bertahan. Salah satu faktornya akibat bank syariah cukup fokus pada sektor real dibandingkan konvensional yang melemah di sektor moneter. Kemudian pada tahun 2004 MUI mengeluarkan fatwa haramnya bunga bank karena termasuk riba. Pernyataan tegas bahwa bunga bank sama dengan riba yang memberikan keuntungan sebesar-besarnya pada bank dengan proses yang tidak sejalan dengan syariat Islam mengakibatkan masyarakat muslim semakin memiliki minat yang tinggi pada bank syariah. Bukan hal ini karena ketakutan terjebak pada riba. Bayangkan Dewan Juri yang terhormat, menurut laporan The Royal Islamic Strategic Studies Center, populasi muslim di Indonesia diperkirakan sebanyak 237,56 juta jiwa. Jumlah penduduk muslim tersebut setara dengan 86,7% populasi di dalam negeri pada tahun 2022. Mari kita melihat lebih dalam. Tujuan untuk berekonomi yaitu untuk mendapatkan kepuasan secara optimal, bukan? Namun, mari kita bandingkan antara keuangan konvensional dan keuangan syariah. Pada ekonomi konvensional sifatnya memberikan kepuasan material, sementara pada ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada material tetapi juga non material. Mengapa pada akhirnya riba yang dalam hal ini bunga bank diharamkan? Karena secara rasional riba itu merugikan orang lain, mengeksploitasi orang lain. Bank mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan proses yang tidak sejalan dengan syariat Islam. Masyarakat dengan ekonomi rendah akan semakin lemah, sehingga hadirnya ekonomi syariah mampu memperbaiki tataran itu menjadi sistem yang lebih berkeadilan. Dalam hal ini terjadi akan di awal pada sektor ekonomi syariah. Mari berkaca pada kasus yang terjadi di Garut pada bulan September tahun 2022. Seorang nasabah yang meminjam sebanyak 1,3 juta, tapi kemudian dia belum mendapat melunasi hingga akhirnya bunga bank tersebut semakin besar dan mencapai 15 juta. Bahkan sampai merobohkan rumah nasabahnya. Berapa banyak lagi masyarakat yang memiliki ekonomi rendah akan semakin lemah jika hal ini terus-menerus terjadi di Indonesia. Dunia seperti inikah yang diinginkan oleh saudaraku dari sisi kontra? Sehingga pada landasan sosiologisnya, Islam yakni sistem ekonomi syariah ingin membebaskan kaum-kaum yang lemah dari keterceratan ini. Berdasarkan hal tersebutlah lahir dua poin urgensi mengapa pada akhirnya sistem ekonomi syariah perlu menjadi fokus utama dalam perekonomian di Indonesia. Satu, pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia terbukti mengalami peningkatan ditandai dengan pada sektor makanan dan minuman halal Indonesia mencapai 1.100 miliar dolar pada tahun 2020 dan diprediksi akan naik hingga 1.600 miliar dolar pada tahun 2025. Bahkan saat ini Indonesia menduduki posisi kedua di industri makanan dan minuman halal sehingga fakta ini mampu mendorong Indonesia menjadi pusat halal dunia, bukan? Mari kita lihat pada sektor fashion tercatat sebesar 279 miliar US dollar dan diperkirakan meningkat menjadi 375 miliar US dollar pada tahun 2025. Pada sektor pariwisata sebesar 58 miliar US dollar dan diperkirakan meningkat mencapai 93 miliar US dollar pada tahun 2025. State of the Global Islamic Economic Report tahun 2022 memperkirakan bahwa total pengeluaran umat Muslim global tahun 2022 akan tumbuh sebesar 9,1% yang berasal dari 6 sektor real ekonomi syariah, yaitu makanan dan minuman halal, mode fashion, kosmetik, farmasi, pariwisata, media dan rekreasi. Serta perjalanan pertumbuhan ini diperkirakan akan mencapai 2,8 triliun US dollar pada tahun 2025 atau meningkat 7,5%. Dua, sebagai salah satu negara konsumen produk halal terbesar di dunia yang mencakup 11,34% dari pengeluaran halal global, maka ini akan menjadi strategis di Indonesia, bukan? Kami percaya dengan adanya sistem ekonomi syariah yang menjadi fokus utama menjadi solusi dalam perekonomian di Indonesia. Adapun mekanismenya yaitu memonitoring dan evaluasi secara signifikan pada tataran praktikal ekonomi
ekonomi syariah di lapangan. Ketika pada akhirnya dari sisi kontra mengkhawatirkan bahwa Indonesia masih negara berkembang, justru sistem ekonomi syariah sangat cocok untuk diterapkan di negara berkembang seperti Indonesia. Mengingat negara berkembang masih terus mencari jati dirinya bukan dengan sistem ekonomi yang relevan. Hadirnya ekonomi syariah bukan 100% yang ada menghilangkan 100% yang ada pada ekonomi konvensional, tetapi memperbaiki tataran atau celah pada ekonomi konvensional seperti permasalahan riba bank di Indonesia menjadi lebih adil, menguntungkan kedua belah pihak, bukan hanya salah satu pihak yang condong mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat ganda dengan semakin memperburuk kondisi keuangan masyarakat sehingga mencegah kejahatan perekonomian khususnya bagi masyarakat di Indonesia. Dengan demikian, sistem ekonomi syariah cocok untuk diterapkan di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, logikanya ketika agama akan memberikan yang terbaik, begitupun sistem ekonomi syariah yang bukan hanya membantu masyarakat muslim saja, melainkan mampu menyentuh seluruh sektor dan memberikan manfaat ke seluruh masyarakat. Sehingga ekonomi syariah mampu menjadi solusi dalam perekonomian di Indonesia dan kami bangga menjadi tim pro. Jika yang dinantikan adalah fajar yang terbit melalui pertumbuhan ekonomi syariah, maka ekonomi syariah bukanlah solusi untuk perkembangan ekonomi positif Indonesia saat ini. Dewan Juri yang terhormat, izinkan kami selaku tim kontra untuk menanggapi argumentasi yang disampaikan oleh tim lawan. Tim lawan mengatakan beberapa poin-poin yang mereka glorifikasi sebagai bentuk sosialisasi dan sebagai bentuk solusi daripada permasalahan ekonomi saat ini. Yang pertama, keliruan berpikir yang amat sangat mendalam dialami oleh para tim pro mengatakan bahwa produk syariah seperti makanan halal, industri halal, fashion halal, dan fashion syariah lainnya pun dapat berkembang ketika sistem syariah diadakan. Pertanyaannya, apakah ketika sistem konvensional itu tetap ada, akankah menghilangkan produk halal atau makanan halal itu sendiri? Tidak, Dewan Juri. Bukankah dengan demikian, jika adanya sistem konvensional, tetap berjalan produk syariah itu sendiri dan kami tidak akan menghilangkan produk syariah itu? Bukankah demikian, Dewan Juri? Kemudian selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat mengatakan bahwasanya Indonesia dapat menjadi pusat atau sentral daripada pembangunan industri hal-hal lainnya. Namun pertanyaannya kembali, apakah ketika sistem konvensional hal tersebut tidak dapat dilakukan? Tentu tidak ada jaminan dan tidak ada larangan akan hal tersebut, bukan? Memasuki ranah argumentasi kami, Dewan Juri yang terhormat, sampai saat ini kami mempercayai bahwa Indonesia harusnya tetap berpegang teguh terhadap sistem ekonomi Pancasila, di mana sistem ekonomi Pancasila memiliki dua misi utama, yaitu gotong royong dan saling menguatkan. Ketika mereka mengkhawatirkan adanya kasus atau studi kasus yang mereka angkat seperti bagaimana kemudian nasabah yang dapat dirubuhkan rumahnya kemudian dirugikan karena meminjam uang dengan sekian juta atau sekian nominal, kemudian mereka mendapat kerugian berupa penagihan kembali. Kami kembali mempertanyakan kepada tim pro, apakah ketika seseorang meminjam uang di satu bank syariah dan dia tidak melunasi, apakah tidak ada penyitaan aset daripada bank syariah itu sendiri? Tentunya ada, Dewan Juri yang terhormat. Mengapa? Karena hal tersebut tetap sejalan bahwa kita harus membayar kewajiban sesuai dengan kewajiban yang kita ambil, bukan? Dan hal tersebut yang gagal dipahami oleh tim lawan Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya ingin kami tegaskan bahwasanya sistem ekonomi Pancasila saat ini berfokus pada penguatan dan gotong royong, di mana penguatan yang kami inginkan adalah bagaimana tidak adanya kesenjangan sosial, tidak adanya kesenjangan ekonomi dalam sistem ekonomi Pancasila yang kami inginkan, Dewan Juri yang terhormat. Mari kita lihat bagaimana pertumbuhan ekonomi syariah saat ini. Di Indonesia sendiri, Dewan Juri yang terhormat, sistem ekonomi syariah belum mampu untuk menutupi berbagai kekhawatiran pemerintah dalam resesi ekonomi. Mengapa? Karena sistem ekonomi syariah belum mampu diadaptasi secara baik dan diresapi secara baik oleh pemerintah Indonesia maupun negara Indonesia itu sendiri. Maka jika kita sebagai negara berkembang mencoba suatu sistem baru, namun landasan negara sendiri belum kuat, Dewan Juri terhormat, bayangkan ketika sistem ekonomi syariah gagal diterapkan di Indonesia, bagaimana kita dapat kehilangan berbagai macam investor luar negeri, ataupun bagaimana kita dapat kehilangan kesempatan untuk pembangunan ekonomi. Terlebih kita melihat saat ini bahwa resesi ekonomi kembali menghantui seluruh negara termasuk Indonesia yang merupakan negara berkembang, Dewan Juri terhormat. Sampai saat ini kami masih belum melihat apa urgensi, mengapa tim pro begitu terburu-buru untuk mengaminkan adanya sistem ekonomi syariah saat ini, Dewan Juri terhormat. Sehingga kami meyakini bahwa Indonesia belum siap untuk mengadaptasi sistem ekonomi syariah. Apa yang perlu untuk dipersiapkan Indonesia masih begitu jauh, Dewan Juri terhormat, untuk membangun ekonomi yang begitu kuat. Maka sampai saat ini yang kami inginkan adalah sistem ekonomi Pancasila. Dewan Juri yang terhormat, kami melihat berbagai poin-poin kelemahan yang disampaikan oleh tim lawan, di mana mereka hanya mengatakan bahwasanya akan terjadi peningkatan ekonomi, akan terjadinya penghilangan resesi ekonomi, terjadinya penghilangan standar sosial di masyarakat. Namun sampai saat ini, sejak tahun
sejak tahun pertama kalinya bank syariah diresmikan ataupun ekonomi syariah tersebut diadaptasi oleh Indonesia, bagaimana perkembangannya saat ini? Tentunya tim Pro dapat menjawab sendiri bahwa perkembangan ekonomi syariah saat ini belum mampu menunjukkan suatu bentuk prestasi yang begitu gemilang, Dewan Juri yang terhormat. Mengapa? Sampai saat ini kami tidak melihat bagaimana produktivitas ataupun real dalam bank syariah dan ekonomi syariah itu sendiri dapat dilihat secara nyata, Dewan Juri yang terhormat. Mengapa? Karena sistem ekonomi syariah berfokus terhadap suatu bentuk produk penanaman modal, bukan daripada bagaimana produk real itu sendiri yang hadir dalam masyarakat untuk terjun secara langsung dalam masyarakat untuk menangani kesenjangan ekonomi dan resesi ekonomi yang ada. Maka sampai saat ini kami menjaminkan bahwasanya sistem ekonomi Pancasila atau SEP atau sistem ekonomi konvensional saat ini merupakan solusi utama untuk perlu dipertahankan. Mengapa? Karena sistem ekonomi syariah merupakan suatu sistem ekonomi yang belum mampu untuk diadaptasi negara berkembang seperti Indonesia yang masih mencari jati diri perkembangan ekonominya. Terlebih sistem ekonomi saat ini masih berfokus pada bagaimana investasi asing, dan ketika kita gagal dalam penerapannya akan melepaskan berbagai macam keuntungan investor, melepaskan berbagai macam sektor ekonomi, serta merugikan negara sendiri melalui kelalaian pembentukan sistem ekonomi yang baru. Terlebih kita adalah negara berkembang, sehingga sampai saat ini kami bangga dan yakin bahwa kami dapat memenangkan perdebatan karena sejatinya sistem ekonomi syariah tidak dapat ditoleransi untuk diterapkan dan diadaptasi di Indonesia saat ini. Kami bangga sebagai tim kontra. Dewan Juri yang terhormat, mari saya antarkan kepada beberapa poin yang dilihat dari masing-masing argumentasi yang telah disampaikan baik dari sisi pro maupun kontra. Dari masing-masing pembicara telah menyampaikan keunggulan, mekanisme, serta yang menjadi landasan sebagai poin urgensi. Dari sisi pro, yang menitikberatkan pada dua alasan utama mengapa keuangan syariah harus menjadi fokus utama dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Mari saya pahamkan satu persatu. Yang pertama, dari sisi pro menganggap ekonomi syariah mampu memperbaiki tataran sistem yang lebih berkeadilan, jauh dari kata riba atau sistem bunga, yang mana dengan sistem bunga ini banyak meresahkan kaum lemah. Namun dari status quo yang menunjukkan pada pertumbuhan penduduk muslim yang terus meningkat kemudian dianggap sejalan dengan sektor real yang juga melonjak secara signifikan dan mampu menambah peningkatan pendapatan negara. Kemudian yang kedua, adapun poin yang kedua, ekonomi syariah sebagai negara yang strategis dan menjadi negara yang dengan konsumen produk halal terbesar di dunia, sehingga dari sisi pro percaya sistem ini cocok diterapkan untuk negara berkembang dengan solusi dan mekanisme yang ditawarkan, yakni pemantauan dan evaluasi pada tataran praktikal ekonomi syariah di lapangan. Beranjak dari sisi kontra yang beranggapan bahwa ekonomi syariah belum pantas untuk Indonesia. Hal itu terdiri dari dua poin urgensi yang telah disampaikan. Yang pertama, ekonomi syariah dianggap belum mampu beradaptasi karena Indonesia masih berstatus negara berkembang, yang mana ketika menerapkan ekonomi syariah yang apabila sistem ini gagal maka akan berdampak pada berkurangnya investor asing, serta ini dianggap berakibat pada resesi ekonomi dan perkembangan ekonomi di Indonesia yang tidak akan mengalami peningkatan penerapan ekonomi syariah itu sendiri. Kemudian, poin yang kedua, Indonesia sebagai negara berkembang dianggap akan terus mengalami peningkatan ekonomi ketika tetap menerapkan sistem ekonomi Pancasila atau konvensional. Hal ini karena berpegang teguh pada gotong royong dan saling menguatkan yang dipercaya mampu mengatasi permasalahan ekonomi serta diyakini sebagai solusi yang tepat untuk perekonomian Indonesia sebagai negara berkembang. Selain itu, ekonomi syariah dianggap masih belum mampu beradaptasi di Indonesia karena dikhawatirkan ekonomi Indonesia yang belum kokoh untuk menjalankan ekonomi syariah itu sendiri. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, baik dari sisi pemerintah maupun oposisi memiliki masing-masing keunggulan yang perlu dipertimbangkan dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Bangkitlah ekonomi.